Already? Time to die. Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi di channel btw.ucok. Daramang aranjen sapertos biasa mengucuk pada nyandak alur cerita film Venom Lesbik Karag. Sedacan ke alur ceritana nyamankeun heula posisi aranjen. Jeung diwajibkeun nyandak heula cikopi sagelas tong hilap sareng rokok sabatang. Pelem ngeunah pisan euy. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah penjara yang dikenal sebagai tempat dikumpulkannya para tahanan dengan kasus kejahatan yang berat. Di sana terlihatlah sepasang kekasih, yaitu Cletus Kasady dan Francis Barrison atau Fritz. Francis diketahui memiliki kekuatan untuk mengeluarkan gelombang suara yang sangat besar. Sedangkan Cletus merupakan seorang psikopat yang pernah menjadi objek penelitian pada tahun 1996. Kedua sejoli ini pun dipisahkan oleh pihak berwajib. Hal itu pun tentu membuat Cletus sangat marah karena harus dipisahkan dengan wanita yang ia cintai. Di tengah perjalanan, Francis melakukan pemberontakan. Dengan menggunakan kekuatannya, beruntungnya seorang petugas berhasil menggagalkan rencana itu. Dengan cara menembak mata Francis, beberapa tahun kemudian, Francis mendapatkan kabar bahwa Cletus, lelaki yang sangat ia cintai, akan segera dijatuhi hukuman mati atas semua kejahatan yang lalu. Beralih memperlihatkan Eddie yang diminta datang ke kantor polisi. Di sana, seorang polisi menyampaikan pesan dari Cletus yang ingin bertemu dengan Eddie. Setelah itu, Venom pun keluar dari tubuh Eddie dan berniat untuk melahap kepala polisi tersebut. Eddie yang melihat itu pun langsung kaget dan menarik Venom dan membawanya ke dalam bilik kamar mandi di sana. Mereka pun berdebat satu sama lain. Sampai beberapa saat kemudian, mereka berdua pun mulai tenang dan memutuskan untuk menyetujui pertemuan dengan Cletus. Sampai di penjara, Eddie masih bingung dengan alasan Cletus ingin menemuinya. Namun sebagai seorang jurnalis, dia tetap profesional. Agar setidaknya dari pertemuan itu, ia mungkin mendapatkan informasi yang bisa membantu para polisi. Di dalam pertemuan itu, Cletus menolak menjawab pertanyaan Eddie seputar kasusnya dan malah lebih membicarakan tentang Francis, wanita yang ia cintai. Bahkan Cletus meminta Eddie untuk menuliskan tentang kisah cintanya dengan Francis di koran. Sebelum mengakhiri pertemuan itu, Venom memperhatikan beberapa coretan yang ada di dinding sel tahanan milik Cletus. Ia berharap mungkin dari coretan-coretan itu terdapat petunjuk yang bisa membantu Eddie. Sesampainya di apartemennya, Venom langsung menguasai tangan Eddie untuk menggambar semua coretan yang ada di dalam sel Cletus. Dan diduga dari coretan-coretan itu, mereka pun menemukan sebuah tempat yang digunakan Cletus untuk mengubur semua orang-orang yang ia bunuh. Dengan informasi itu, para polisi pun berhasil mengevakuasi jasad orang-orang yang telah terkubur di sana. Cletus akhirnya dijatuhi hukuman mati dan akan segera dieksekusi. Sementara itu Venom yang berada di apartemen Eddie terlihat mengamuk, menagih janji kepada Eddie agar bisa memakan kepala orang-orang yang jahat. Namun nyatanya Eddie tetap saja melarangnya. Ia hanya memperbolehkan Venom untuk mengkonsumsi ayam dan coklat. Hal ini pun membuat Venom sangat marah karena ia sudah sangat kelaparan. Eddie pun mengajak Venom ke tokonya Nyonya Chen untuk membeli coklat yang biasa dimakan oleh Venom. Sayangnya, Nyonya Chen berkata bahwa coklat yang diinginkan Venom ternyata sudah habis. Tidak kehabisan cara, Eddie pun mengajak Venom ke peternakan ayam. Di sana Venom terus marah-marah karena ia merasa bahwa otak ayam sangatlah kecil dan rasanya aneh, berbeda dengan otak manusia yang ukurannya lebih besar dan rasanya enak. Namun Eddie terus bersikeras bahwa Venom harus terbiasa memakan otak ayam dan dilarang keras untuk memakan kepala manusia.
Tak lama kemudian, mereka berdua mendapatkan telepon dari Annie, mantan kekasih Eddie. Eddie pun langsung bergegas untuk menghampiri Annie di sebuah restoran. Tak disangka, di sana Annie mengatakan kepada Eddie bahwa ia kini telah bertunangan dengan Dr. Dan akan segera menikah. Hal itu hanya membuat Eddie kecewa dan sedih, karena sejujurnya ia masih menyimpan perasaan untuk Annie. Dengan perasaan galau, Eddie pun segera pergi dari restoran itu dan kembali ke apartemennya. Keesokan harinya, Venom terlihat mencoba menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan untuknya. Namun kelakuan Venom itu malah membuat dapur terlihat sangat kacau dan berantakan, dengan tangannya yang banyak seperti gurita. Venom juga membantu Eddie untuk melakukan banyak kegiatan di dalam rumah yang ujung-ujungnya juga berakhir berantakan. Setelah itu, Venom pun mengambilkan beberapa surat untuk Eddie. Di sana terlihat salah satu surat yang dikirim oleh Cletus. Surat itu berisi pengalaman hidup Cletus sejak kecil sampai sekarang. Cletus menceritakan bagaimana awal mula menjadi seorang psikopat yang membunuh semua anggota keluarganya, sampai akhirnya ia pun bertemu dengan Francis, seorang gadis yang selalu mendukung dan menyayanginya. Setelah itu, Eddie pun langsung bergegas pergi untuk menemui Cletus. Dalam pertemuan itu, Cletus mengatakan kepada Eddie bahwa mereka berdua sebenarnya sama. Hal itu pun tentu membuat Venom tidak terima. Ia lantas langsung menyerang Cletus dengan tubuhnya. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Cletus untuk menggigit tangan Eddie. Dari gigitan itu, Cletus pun sadar bahwa yang ia dapatkan bukanlah darah manusia normal, melainkan cairan lengket berwarna hitam. Setelah sampai di apartemennya, Eddie langsung memarahi Venom karena bersikap gegabah di dalam penjara. Tidak seharusnya terpancing amarah dan menyerang Cletus. Bahkan tindakan Venom itu bisa membahayakan identitas mereka jika nantinya ketahuan oleh orang lain. Alhasil, keduanya pun saling berdebat satu sama lain. Venom tentu saja tidak terima jika Eddie terus saja menyalahkan. Ya, karena bagaimanapun juga ia melakukan hal itu untuk membela Eddie. Venom yang sangat marah lantas menyerang hidung Eddie berkali-kali. Keduanya sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah. Terlihat seisi apartemen itu sangat kacau karena perkelahian mereka. Bahkan Venom tak segan-segan melemparkan barang-barang kesayangan Eddie keluar jendela. Eddie pun langsung menyetrum dirinya agar Venom keluar dari tubuhnya. Venom yang kesakitan lantas langsung keluar dari tubuh Eddie dan berpindah masuk ke dalam tubuh orang lain yang berada di luar apartemen. Venom berikan salam perpisahan dengan menghancurkan motor kesayangan Eddie dan memberikan jari tengah untuk Eddie. Di tempat lain, tibalah waktu untuk Cletus menghadapi hukuman mati. Di hadapan beberapa saksi, ia akan disuntikan sebuah cairan yang akan langsung membunuhnya. Namun di tengah-tengah eksekusi itu, Cletus tiba-tiba merasakan kesakitan dan kejang-kejang. Perlahan-lahan tubuhnya pun mulai berubah. Tadi sangka benih Venom yang ia gigit sebelumnya sekarang telah berubah menjadi simbiot bernama Carnage. Sosok ini terlihat sangat mirip dengan Venom, namun berwarna merah terang. Tidak seperti Venom, Carnage itu dikenal lebih sulit dikendalikan. Dan tentunya karena itu pun Cletus mengamuk dan mulai membantai siapapun yang mencoba menghalanginya. Puluhan peluru yang datang tak mampu menghentikan. Carnage pun memakan kepala penjaga sipir untuk menambah kekuatannya. Karena hal itu, Cletus pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Sementara itu, di apartemennya Eddie terlihat masih sibuk. Kekacauan akibat pertengkaran dengan Venom. Setelah semuanya sudah rapi, Eddie pun didatangi oleh seorang detektif yang melaporkan bahwa Cletus berhasil kabur dari penjara. Detektif itu pun meminta Eddie untuk berhati-hati karena bagaimanapun juga Eddie adalah orang yang sudah membongkar semua kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh Cletus. Karena hal itu, Eddie pun segera menyelidiki keberadaan Cletus. Dari beberapa gambar yang sebelumnya dibuat oleh Venom. Dari penyelidikan singkat,
Eddie pun mendapatkan informasi bahwa Cletus kemungkinan besar akan segera membebaskan kekasihnya. Setelah itu, Eddie pun langsung mengabarkan hal itu kepada detektif. Di sisi lain, terlihat Venom yang terus-menerus berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Rupanya Venom mengalami kesulitan untuk menemukan tubuh yang cocok untuknya. Sampai akhirnya ia pun bergabung di dalam pesta Halloween dengan sosok aslinya. Orang-orang tentu tidak curiga karena berpikir bahwa Venom sedang menggunakan kostum. Venom menikmati pesta itu, namun akhirnya ia pun kelelahan dan masuk ke dalam tubuh Nyonya Chen. Sementara itu, Cletus yang sudah mengetahui lokasi kekasihnya langsung bergegas untuk membebaskan Francis. Dengan kekuatannya yang sekarang, ia pun berhasil dengan mudah membunuh para penjaga. Dan Dr. Dan yang sudah mengurung Francis karena penjaga yang sangat banyak, Francis pun menggunakan kekuatannya untuk membantu Cletus. Namun sayangnya, kekuatan itu ternyata juga membuat Cletus merasa kesakitan karena ia sama seperti Venom yang lemah pada api dan juga gelombang suara. Kendati demikian, sepasang kekasih itu pun tetap berhasil kabur dari penjara. Kejadian itu, detektif pun langsung menciduk Eddie karena berpikir bahwa Eddie menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan Cletus. Namun Eddie pun tidak mungkin mengatakan apapun tentang Venom. Alhasil, ia pun meminta detektif untuk menghubungi Annie. Setelah berhasil bertemu dengan Annie, Eddie pun langsung meminta bantuan Annie untuk mencari Venom karena untuk sekarang hanya Annie yang bisa dipercaya. Tak lama kemudian, Annie pun pergi ke tokonya Nyonya Chen untuk menanyakan keberadaan Venom. Namun tingkah lakunya Nyonya Chen sangatlah mencurigakan sehingga Annie pun bisa langsung tahu bahwa Venom sekarang berada di dalam tubuhnya. Dengan sedikit rayuan, Venom pun akhirnya keluar dari tubuh Nyonya Chen dan masuk ke dalam tubuh Annie. Sebelum kembali masuk ke dalam tubuh Eddie, Venom meminta Eddie untuk meminta maaf kepadanya dengan tulus terlebih dahulu. Karena itu tidak ada pilihan. Akhirnya Eddie pun terpaksa meminta maaf kepada Venom. Dan mereka berdua pun akhirnya bersatu kembali. Di sisi lain, Francis dan Cletus bekerja sama untuk menjemput paksa para tamu undangan yang akan menghadiri pesta pernikahan mereka. Di antaranya adalah detektif Mulligan dan juga Eddie. Namun karena Francis tidak menemukan Eddie di apartemennya, jadi ia pun menculik Annie sebagai tumbal untuk memancing Eddie. Setelah mengetahui hal itu, Eddie dan Venom pun langsung bergegas ke tempat acara pernikahan Cletus dan Francis. Di sana, Francis terkejut melihat sosok Carnage. Hal itu pun membuat ia takut dan merasa bimbang untuk masuk. Namun Eddie berusaha membujuk dengan mengatakan bahwa dalam pesta itu. Di sisi lain, Francis dan Cletus bekerja sama untuk menjemput paksa para tamu undangan yang akhirnya menghadiri pesta pernikahan. Mereka diantaranya adalah Detektif Dan, Detektif Mulligan, Dr. Dan, dan Annie, juga Eddie. Namun karena Francis tidak menemukan Eddie di apartemennya, jadi ia pun menculik Annie sebagai tumbal untuk memancing Eddie. Setelah mengetahui hal itu, Eddie dan Venom langsung bergegas ke tempat acara pernikahan Cletus dan Francis. Di sana Venom sangat terkejut melihat sosok Carnage. Hal itu pun membuat ia takut. Venom merasa bimbang untuk masuk, namun Eddie berusaha memujuknya dengan mengatakan bahwa dalam pesta itu Venom bebas memakan kepala siapapun kecuali pendeta yang tidak berdosa. Di sana Francis mencoba untuk membantu Carnage. Karena merasa kesakitan, Carnage pun langsung mengajar Francis. Duel kedua simbiot itu pun akhirnya terjadi. Meski awalnya sempat ragu, Venom pun tetap melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Cletus. Kendati demikian, kekuatan yang mereka miliki sangatlah luar biasa, sehingga Venom bukanlah tandingannya. Dr. Dan yang berada di atas berusaha membantu Venom dengan menyalakan api di tubuh Carnage. Karena merasa kesakitan, kesempatan itu kemudian digunakan oleh Venom untuk menyerang Carnage. Tak lama kemudian, terdengarlah bunyi lonceng yang membuat keduanya semakin kesakitan. Nah, setelah suara lonceng dihentikan, barulah kedua simbiot itu
kembali ke dalam tubuh inangnya dan melanjutkan pertarungan. Setelah berhasil melumpuhkan Venom, Carnage langsung menangkap Annie serta Francis yang dianggap tidak penting karena menganggap Francis adalah ancaman untuknya karena kekuatan yang ia miliki. Hal itu membuat Cletus tentu saja tidak terima dengan tindakan Carnage. Ia pun mencoba memberontak untuk menyelamatkan kekasihnya. Kesempatan itu pun dilihat oleh Venom sehingga ia pun berpikir bahwa ketidakakuran Cletus dan Carnage akan menjadi kelemahan untuk mereka. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Venom pun berhasil bangkit dan langsung menyerang Carnage. Beruntungnya Venom berhasil menyelamatkan ini dan kembali melanjutkan pertarungan. Saat itulah Venom pun mendapatkan ide untuk menyerang Francis ke arah lonceng. Otomatis penggabungan suara Francis dan lonceng akan membuat Carnage merasa kesakitan. Francis pun tewas akibat tertimpa oleh lonceng. Sementara itu, Eddie dan Cletus terjatuh dari ketinggian karena telah terpisah dengan simbiot mereka masing-masing. Namun beruntungnya Venom masih berhasil kembali masuk ke dalam tubuh Eddie sebelum dia terjatuh. Venom kemudian bangkit kembali dan langsung melahap tubuh Carnage yang tidak memiliki inang baru. Setelah itu, Venom melahap kepala Cletus dengan sangat. Di akhir cerita film, kita pun diperlihatkan kepada Eddie yang sedang menonton TV di dalam kamarnya. Untuk sesaat ia merasa tertarik ke dimensi lain. Mereka pun melihat siaran langsung menampilkan Spider-Man di televisi. Entah mengapa Venom terlihat sangat tertarik pada Spider-Man. Nah, jadi itulah kisah dari ending film Venom Let's Be Carnage ini. Semoga sahabat suka sama alur ceritanya. Atur nuhun entos nonton alur cerita film ya. Sampurasun sahabat. Dadah.